Welcome back everyone, welcome to Juice in Translation YouTube channel. So, kali ini kalian siap belum untuk belajar grammar bahasa Inggris benar-benar dari dasar? Dan kita akan bantu kalian untuk setiap pelajaran yang mungkin perlu banget kalian ketahui. Dan kali ini kita akan bicara bagaimana caranya kita bertanya dengan menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Kalau misalnya cuma menjawab saja, oke, itu bisa saja, tetapi kita akan cenderung lebih pasif. Tapi kalau kita mulai bertanya, ini akan membuat kita menjadi semakin kreatif. Nah, pada video kali ini kita akan membahas WH question atau bertanya dengan menggunakan WH question. Dengan ini, kita akan bahas tuntas dan habis. Langsung aja kita mulai. Khusus WH question kali ini, kita akan bertanya menggunakan simple present tense. Jadi kalian lebih bisa nantinya. Coba perhatikan contoh dalam bahasa Indonesia berikut. Siapa namamu? Di mana kamu bekerja? Bagaimana kamu memasak sarapan? Dan yang terakhir, buku apa nih yang kamu baca? Pertanyaan di atas sering sekali kita utarakan saat melakukan percakapan dengan orang lain. Nah, sekarang kita terjemahkan contoh pertanyaan di atas. Siapa namamu? What is your name? Di mana kamu bekerja? Where do you work? Bagaimana kamu memasak sarapan? How do you cook a meal for breakfast? Buku apa yang kamu baca? What book do you read? Oke. Perhatikan. WH question yaitu what, where, how, dan what. Kira-kira masih banyak lagi kah? Tentu saja. Kita lihat. WH question untuk simple present tense artinya beberapa cara bertanya dalam konteks kalimat simple present tense dengan menggunakan WH question. Sekarang kita cari tahu apa saja yang termasuk dari WH question. Ini dia. Who, siapa? Whom, siapa untuk objek. What for. Whose, where, when, why, which, how much or how many, how long, how far, dan how often. Kita akan bahas satu persatu dari setiap WH question ini dengan menggunakan contoh kalimat sehingga kalian bisa mengetahui dalam penggunaan aslinya. Yang pertama, bertanya siapa? WH question who. Pertanyaan ini mencari tahu subjek orangnya. For example, who is that old man? Who is that old man? Siapa lelaki tua itu? Who is that old man? Perhatikan ada kata is. Karena yang ditanyakan adalah benda, bukan kata kerja. So, jadi kita gunakan is. Who is that old man? Lalu kemudian yang kedua. Who serves the breakfast? Who serves the breakfast? Siapa yang menyajikan sarapan? Karena di dalam kalimat ini ada kata kerjanya, maka kita gunakan imbuhan s. Kenapa pakai imbuhan s? Karena subjeknya belum kita ketahui. Maka kalau subjek belum kita ketahui, anggap saja ini adalah tunggal. Yang kedua, bertanya siapa untuk objek. WH question whom. Tapi ini sebenarnya jarang sekali digunakan. Pertanyaan ini mencari tahu objek orang dalam kalimat. Contohnya begini. Whom do you often take up to school? Whom do you often take up to school? Siapa yang sering kamu antar ke sekolah? Oke, you got it? Kamu bisa cari tahu kalimat yang lain. Yang ketiga, bertanya apa? Or WH question what? Pertanyaan ini merujuk pada baik subjek ataupun objek benda dalam kalimat. Contohnya nih ya, untuk yang menanyakan subjek. For example, what is under the table? What is under the table? Apa yang ada di bawah meja? Atau, what makes you happy? What makes you happy? Apa yang membuatmu bahagia? You got it? Untuk menanyakan objek, kamu bisa gunakan seperti ini. What do you know? What do you know? Apa yang kamu tahu? Or, what do you want? What do you want? Apa yang kamu mau? Hampir seperti bahasa Indonesia, bukan? Terkadang kita bisa menggabungkan dengan benda tertentu. Nah, ini perlu banget kamu ketahui. For example, what breakfast menu do you want? What breakfast menu do you want? Menu sarapan apa yang kamu mau? Biasanya,
auxiliary verb do itu diartikan yang, agar lebih enak saja sebenarnya. Yang kedua, what fruit do you like so much? What fruit do you like so much? Buah apa yang kamu suka banget? WH question selanjutnya adalah what for? Bertanya untuk apa? For example, what is the money for? Untuk apa uang? Number 2, what do you do sport for? What do you do sport for? Untuk apa kamu olahraga? Selanjutnya, jam berapa? Bertanya. WH question, what time? For example, what time do you usually have dinner? What time do you usually have dinner? Jam berapa biasanya kamu makan malam? Selanjutnya, bertanya milik siapa? WH question, whose? Oke, whose. Pertanyaan ini merujuk pada kepemilikan. Ada dua, bisa menunjuk subjek dan juga objek. Untuk yang subjek, perhatikan. Whose is this? Whose is this? Punya siapa ini? Number 2, whose cat is that? Whose cat is that? Kucing siapa itu? Or, whose cat often steals fish here? Whose cat often steals fish here? Kucing siapa yang sering mencuri ikan di sini? Untuk penunjuk objek, whose bicycle do you often bring to school? Whose bicycle do you often bring to school? Sepeda siapa yang kamu sering bawa ke sekolah? Bertanya di mana atau kemana menggunakan WH question where. Pertanyaan ini merujuk pada tempat dalam kalimat. Contohnya, where is Andre? Where is Andre? Di mana Andre? Or, where do you usually spend Saturday night? Di mana kamu biasanya menghabiskan malam minggu? Where does she often buy vegetables? Di mana dia sering beli sayuran? Selanjutnya, bertanya kapan. Menggunakan WH question when. Pertanyaan ini merujuk pada waktu kejadian sebuah kalimat. For example, when does music concert start? When does music concert start? Kapan konser musiknya mulai? Atau, when do you have free time? When do you have free time? Kapan kamu punya waktu luang? Selanjutnya, bertanya yang mana. WH question-nya, which. Pertanyaan ini merujuk pada pilihan dua benda atau orang. For example, I have 2 different purses. Which purse do you prefer? I have 2 different purses. So, jadi aku punya 2 dompet berbeda. Which purse do you prefer? Dompet yang mana nih yang kamu lebih suka? I have 2 purchasing methods. Which method do you want? I have 2 purchasing methods. Which method do you want? Aku punya 2 metode pembayaran. Metode yang mana nih yang kamu mau? Bertanya bagaimana. WH question how. Nah, pertanyaan ini merujuk pada sebuah cara yang dilakukan oleh subjek kalimat. Contohnya begini. How do you make the cake? How do you make the cake? Bagaimana kamu membuat kuenya? Or, how does your sister go to school? How does your sister go to school? Bagaimana saudaramu berangkat sekolah? Selanjutnya, bertanya berapa banyak. WH question how much or how many. Untuk how much itu merujuk pada benda yang tidak bisa dihitung dan how many merujuk pada benda yang bisa dihitung. Pertanyaan ini jelas ya, untuk menunjukkan subjek ataupun objek juga bisa. Untuk menunjukkan subjek, for example like this. How many students give vote to you? How many students give vote to you? Berapa banyak murid yang memberikan suara ke kamu? Or, how much information comes to you? How much information comes to you? Berapa banyak informasi datang ke kamu? Untuk yang menunjukkan objek, for example, how much homework do you have during online class? How much homework do you have during online class?
berapa banyak PR nih yang kamu punya selama kelas daring? Or, how many pens do you have? Berapa banyak pulpen yang kamu punya? Dan yang terakhir, bertanya seberapa sering. WH question, how often? Pertanyaan ini merujuk pada intensitas aktivitas kita dalam sebuah kalimat. For example, how often do you visit your family? Seberapa sering nih kamu menjenguk keluargamu? How often do you drink coffee? Seberapa sering kamu minum kopi? Jadi, itu adalah beberapa contoh dari kata tanya yang bisa kita gunakan saat menggunakan konteks simple present tense. Dan aku kasih tahu kalian satu contohnya dalam sebuah dialog. For example, what are your hobbies? My hobbies are reading a book, playing games, and watching a movie. What book do you like? I like novel. How often do you play a game in a week? I think I play the game every day. Who usually watches movie with you? I sometimes watch movie with my family. Oke, jadi dengan dialog ini kalian bisa mengetahui penempatan dan penggunaannya real in use. So, semoga video ini bisa membantu kamu untuk meningkatkan bahasa Inggris. Itu saja yang bisa kita pelajari, dan kita akan ketemu lagi di video yang akan datang. See you international and sociable people. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. If you like this video, share this video. Bye! Daftar sekarang juga program fundamental dari Josin Online English Course. Program yang akan membantu kamu belajar bahasa Inggris benar-benar dari dasar. Dengan mengikuti program ini, kamu akan dapatkan berbagai macam benefit, mulai dari waktu, sistem belajar, dan juga tutor yang berpengalaman. Tunggu apa lagi? Karena kamu butuh belajarnya saat ini, maka daftar sekarang juga. Info ada di bawah, cek deskripsi. See ya!